Kesatuan Kristen. Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1-34. Perbedaan budaya atau adat istiadat itu masalah yang bisa mengancam kesatuan. Orang Yahudi yang sejak lahir terikat dengan adat istiadat tak mudah menerima orang bukan Yahudi yang memiliki adat istiadat berbeda. Bagi orang Yahudi, adat istiadat, khususnya tradisi sunat, identitas yang menjadi sumber kebanggaan. Tuntutan beberapa orang Yahudi agar anggota jemaat di Antiokhia disunat menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, Paulus, Barnabas, dan beberapa anggota jemaat Antiokhia diutus untuk membicarakan hal ini dengan para rasul dan para penatua di Yerusalem. Ada beberapa hal penting yang dikemukakan para pimpinan sidang di Yerusalem. Pertama, pemberian karunia Roh Kudus kepada orang bukan Yahudi menunjukkan bahwa tiada pembedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Kedua, bangsa bukan Yahudi tak boleh dibebani aturan yang menghambat mereka untuk berbalik kepada Allah. Ketiga, bangsa bukan Yahudi tak perlu disunat. Tapi mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang sudah dicemarkan berhala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik, serta dari darah. Aturan ketiga itu aturan kompromi agar keberadaan petobat bukan Yahudi tak menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Di kemudian hari, aturan tentang makanan yang sudah dicemarkan berhala itu kembali dipermasalahkan. Kesatuan Kristen itu kesatuan dalam keanekaragaman budaya dan seharusnya terlihat dalam setiap kebersamaan orang percaya. Sayangnya, benturan budaya tak selalu bisa dihindarkan. Bukan hanya pada masa gereja mula-mula, tapi juga pada masa kini. Secara umum, kita harus bersikap toleran, artinya tak bersikap memaksa, terhadap orang yang berbeda budaya. Walakin, kita tak boleh kompromi dalam masalah moral, seperti masalah percabulan, dan dalam masalah iman, seperti masalah penyembahan berhala. Apakah Anda bisa menerima perbedaan tanpa keinginan mengkritik? Secara khusus, kita memerlukan kelompok pertemanan yang saling mendorong, saling menegur, saling menguatkan dan saling mendoakan. Kelompok pertemanan seperti ini hanya dapat terwujud dalam kelompok kecil yang memiliki tekad untuk bertumbuh bersama. Apakah Anda memiliki kelompok pertemanan seperti itu? Kesatuan Kristen. Kitab Kisah, konflik internal dalam pelayanan misi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai pasal 16 ayat 12. Kelompok pelayanan misi, seperti kelompok apapun, tak bebas dari konflik internal. Konflik tajam yang terjadi di antara Rasul Paulus dan Barnabas sulit dihindarkan. Kemungkinan perasaan tak nyaman di antara mereka terjadi saat Rasul Paulus mengambil alih kepemimpinan, yang waktunya berkaitan dengan perubahan sebutan Saulus menjadi Paulus. Saat sebutan Saulus masih dipakai, nama Barnabas selalu disebut sebelum Saulus. Sesudah sebutan Paulus dipakai, nama Barnabas hanya 2 kali disebut di depan dan selebihnya disebut sesudah nama Paulus. Kemungkinan besar, Yohanes Markus, yaitu kemenakan Barnabas, merasa tak senang melihat pengambilalihan kepemimpinan itu, sehingga ia meninggalkan tim dalam perjalanan misi pertama. Saat Rasul Paulus hendak memulai perjalanan misi kedua, Barnabas hendak membawa Yohanes Markus. Tapi Rasul Paulus menolak karena ia menganggap Yohanes Markus tak setia saat perjalanan misi pertama, sehingga tim misi itu terpecah menjadi 2 tim. Apakah perpecahan itu membuat mereka bermusuhan? Tidak, mereka tetap bersahabat, tapi bersimpang jalan. Barnabas membawa Yohanes Markus ke Siprus, sedangkan Rasul Paulus bersama dengan Silas menjadi satu tim yang kemudian ditambah dengan Timotius. Kedua tim ini masing-masing berkembang dan memuliakan Allah. Walaupun kelanjutan pelayanan tim yang dipimpin Barnabas tak dicatat dalam Alkitab, jelas bahwa Barnabas berhasil membina Yohanes Markus menjadi seorang yang berguna dalam pelayanan. Pelayanan tim yang dipimpin Rasul Paulus mengelilingi Syria dan Kilikia, melintasi Frigia,
Galatia, Misia, dan akhirnya tiba di Troas. Di Troas, inilah Rasul Paulus mendapat penglihatan yang terkenal sebagai panggilan Makedonia. Penglihatan inilah yang memberi keyakinan kepada Rasul Paulus bahwa Allah memanggil dia untuk melayani ke Makedonia. Oleh karena itu, ia melanjutkan perjalanan misi ke Filipi, kota pertama di Makedonia. Bacaan hari ini mengingatkan kita agar tak bergunjing saat melihat perpecahan terjadi, melainkan kita melihat bagaimana Allah bisa bekerja melalui perpecahan itu. Konflik internal dalam pelayanan misi menaati panggilan Allah. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13-40. Rasul Paulus menaati panggilan Allah untuk pergi ke Makedonia. Kota pertama di Makedonia yang ia kunjungi itu Filipi. Seperti biasa, Rasul Paulus dan tim pelayanannya mengawali pelayanan dengan mencari orang Yahudi. Akhirnya, mereka menemukan tempat sembahyang orang Yahudi di tepi sungai di luar pintu gerbang kota. Di sana, mereka bertemu dan berbicara dengan beberapa wanita dan seorang wanita penjual kain ungu dari Tiatira, bernama Lydia, membuka hatinya dan percaya kepada Tuhan, lalu minta dibaptis bersama dengan seluruh keluarganya. Selanjutnya, tindakan Rasul Paulus mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan membuat para majikan perempuan itu marah, lalu menangkap Rasul Paulus dan Silas, kemudian menghasut para pembesar untuk memenjarakan mereka. Walakin, pemenjaraan itu justru menghasilkan pertobatan kepala penjara. Pelayanan Rasul Paulus di kota Filipi menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, ketaatan terhadap panggilan Allah tak membuat segala sesuatu menjadi lancar dan aman. Ketaatan membuat rencana Allah terwujud melalui diri kita. Bagi Rasul Paulus, ketaatan membuat beliau ditangkap dan dipenjarakan. Sudahkah Anda menaati panggilan Allah terhadap diri Anda? Kedua, walaupun Rasul Paulus memulai pelayanan dengan mencari orang Yahudi, tiada catatan tentang respons orang Yahudi di situ. Yang responsnya paling menonjol itu Lydia, seorang wanita bukan Yahudi yang berasal dari Tiatira. Respons terhadap pelayanan kita tak selalu bisa kita duga. Ketiga, pelayanan Rasul Paulus dan tim yang sangat singkat di Filipi tak berarti bahwa pelayanan mereka gagal. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi memperlihatkan bahwa jemaat ini terus bertumbuh. Tiada celaan terhadap jemaat yang hanya dilayani dalam jangka waktu sangat singkat oleh Rasul Paulus ini. Keempat, dipenjarakan tak membuat respons Rasul Paulus menjadi negatif. Sikap Rasul Paulus dan Silas yang memuji Allah dalam penjara dan mencegah para tahanan melarikan diri dari penjara itu kesaksian hidup yang luar biasa bagi para tahanan lain, sekaligus membuat kepala penjara mengurungkan niat bunuh diri, bahkan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, lalu memberi diri untuk dibaptis bersama seluruh keluarganya. Apakah Anda berespons secara positif saat menghadapi tantangan? Menaati panggilan tantangan beruntun dalam misi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1-15. Kita berharap bahwa tantangan dalam pelayanan misi akan segera terselesaikan secara tuntas sesudah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Walakin, kenyataan yang kita hadapi tak selalu demikian. Di kota Filipi, Rasul Paulus dijebloskan ke dalam penjara, lalu diminta untuk meninggalkan kota itu. Ia tak menghentikan perjalanan misinya, melainkan meneruskan perjalanan ke kota-kota kedua di Makedonia, yaitu kota Tesalonika. Bila di Filipi tak terlalu banyak orang Yahudi, sehingga di sana tiada sinagoge atau rumah ibadat orang Yahudi, yang ada hanya tempat sembahyang bagi orang Yahudi atau pemeluk agama Yahudi. Di Tesalonika terdapat cukup banyak orang Yahudi. Saat Rasul Paulus memberitakan Injil di sinagoge, beberapa orang Yahudi dan sejumlah besar orang Yunani yang menganut agama Yahudi serta beberapa perempuan terkemuka
mungkin istri pejabat Set 4, menjadi percaya. Sayangnya, orang-orang Yahudi menjadi iri saat melihat keberhasilan pemberitaan Injil Rasul Paulus, lalu menghasut beberapa preman untuk membuat kerusuhan. Oleh karena itu, orang percaya di Tesalonika menganjurkan agar Rasul Paulus dan Silas mengungsi ke kota ketiga di Makedonia, yaitu Berea. Orang Yahudi di Berea lebih terbuka terhadap berita Injil, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi percaya, termasuk cukup banyak perempuan terkemuka dan pria Yunani. Sayangnya, orang-orang Yahudi di Tesalonika yang melihat perkembangan tersebut menjadi iri, lalu menghasut dan membuat gelisah para pengikut Kristus, sehingga Rasul Paulus mengungsi lagi ke Athena, yang terletak di wilayah Akhaya. Walaupun pelayanan tim misi Rasul Paulus di wilayah Makedonia itu mendapat banyak hambatan yang beruntun, pekerjaan Allah tak bisa dihalangi. Tiada informasi tentang kelanjutan pelayanan di kota Berea. Walakin, kondisi gereja di Tesalonika tercermin dalam surat-surat Tesalonika. Walaupun menghadapi penganiayaan yang berat, jemaat Tesalonika berhasil menjadi jemaat teladan di wilayah Makedonia dan Akhaya. Iman mereka terwujud dalam perbuatan. Kasih mereka terpancar dalam apa yang mereka kerjakan dan pengharapan mereka membuat mereka tetap bertekun saat menghadapi penganiayaan. Bagaimana dengan gereja Anda? Apakah Anda dan gereja Anda tetap tekun menjalankan misi di tengah pandemi ini? Tantangan beruntun dalam misi. Tantangan filsafat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16-34. Berita Injil itu kabar baik mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Walakin, keterampilan memberitakan Injil itu suatu seni. Perhatikan bahwa pendekatan yang dilakukan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil amat beragam. Di Athena, selain berdiskusi di rumah ibadat dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, Rasul Paulus juga berdiskusi di pasar dengan orang-orang Yunani, khususnya dengan beberapa filsuf golongan Epikuros dan Stoa. Golongan Epikuros, golongan filsuf yang tujuan hidupnya memperoleh kenyamanan yang berusaha diraih dengan menghindar dari masalah atau gangguan. Mereka menentang ajaran tentang adanya penghakiman setelah kematian, sehingga mereka tak bisa menerima berita tentang adanya kebangkitan. Golongan Stoa menentang pengejaran kenyamanan yang dilakukan golongan Epikuros, dan menggantinya dengan mengutamakan kebajikan serta tanggung jawab, sekalipun harus menanggung risiko. Saat Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus dan kebangkitannya, ada yang menganggap Rasul Paulus sebagai orang yang banyak bicara, atau si peleter, TP. Kemudian mereka membawa Rasul Paulus ke sidang Areopagus, yaitu T4 pertemuan di kota Athena, untuk membahas berbagai persoalan, terutama yang menyangkut moral dan agama. Perhatikan bahwa untuk pemberitaan Injil di kota Athena ini, Rasul Paulus memulai dengan menyinggung masalah mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tak dikenal, sebagai titik temu untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Berita tentang penghakiman dan kebangkitan membuat sebagian pendengar menolak dan berita tersebut bertentangan dengan keyakinan golongan Epikuros. Walakin, beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-bersama dengan mereka. Apakah Anda memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil? Bila Anda ingin memberitakan Injil, apakah Anda pernah memikirkan titik temu yang bisa membawa percakapan kepada pemberitaan tentang Yesus Kristus? Berdoalah agar Tuhan memberi kesempatan kepada Anda untuk memberitakan Injil. Tantangan pelayanan pribadi itu penting. Kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Dalam pelaksanaan amanat agung,
perlu ada keseimbangan antara pelayanan massal, atau pelayanan kepada orang banyak, dan pelayanan pribadi. Pelayanan massal diperlukan karena jumlah orang yang perlu dilayani selalu lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang melayani. Walakin, pelayanan yang berkualitas menuntut adanya pelayanan yang bersifat pribadi untuk menangani masalah atau kelemahan yang bersifat pribadi, yang tak menjadi masalah bagi orang lain. Saat bertemu dengan Aquila dan istrinya, yaitu Priscilla, mereka langsung merasa cocok karena profesi mereka sama, yaitu sebagai pembuat kemah. Oleh karena itu, Rasul Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka di Korintus. Dengan demikian, Rasul Paulus bukan hanya sekadar menjalin persahabatan untuk saling mendorong dan saling mengingatkan, tapi ia juga bisa melatih tim pelayanan. Pelayanan yang dilandasi persahabatan ini menghasilkan anggota tim yang siap berkorban dalam pelayanannya. Perhatikan bahwa saat Rasul Paulus berhadapan dengan oposisi di rumah ibadat, Titus Justus, yang rumahnya di samping rumah ibadat, berani tetap membuka pintu rumahnya untuk Rasul Paulus. Saat Sostenes, kepala rumah ibadat itu, dipukuli keren memihak Rasul Paulus, ia tak protes atau mengeluh. Walaupun pelayanan pribadi juga bisa gagal, jelas bahwa pelayanan pribadi, Rasul Paulus, telah menghasilkan tim pelayanan yang tangguh. Setelah melayani selama 18 bulan di Korintus, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan misi dan tiba di Efesus. Orang Yahudi di sana meminta Rasul Paulus untuk tinggal lebih lama, tapi ia menolak karena sudah memiliki agenda perjalanan. Aquila dan Priscilla lah yang ditinggalkan untuk melaksanakan pelayanan di Efesus. Saat muncul Apolos, yang bersemangat melayani, tapi pemahamannya belum tepat, merekalah yang membimbing Apolos. Dalam gereja, harus ada keseimbangan antara pelayanan massa, atau pelayanan kepada umat secara keseluruhan dan pelayanan pribadi yang ditujukan terutama kepada orang-orang kunci yang diharapkan untuk melanjutkan pelayanan. Sungguh menyedihkan bahwa di banyak gereja, pelayanan yang dibangun dengan susah payah menjadi hancur setelah ditinggalkan pemimpin yang tak mempersiapkan pengganti dirinya. Bagaimana dengan gereja Anda? Pelayanan pribadi, pelayanan di Efesus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-20. Saat Apolos meninggalkan Efesus dan berada di Korintus, Rasul Paulus melakukan perjalanan misi ketiga dan tiba di Efesus. Di sana, dia menjumpai sekitar 12 murid yang belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Mengingat bahwa mereka kemudian dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, jelas bahwa berita Injil yang mereka dengar tak lengkap. Mungkin mereka hanya mengerti tentang Mesias yang akan datang. Walakin, mungkin pula mereka sebenarnya mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah, tapi pemahaman mereka belum lengkap. Mereka tak memahami bahwa baptisan Yohanes yang telah mereka terima hanyalah sekadar persiapan untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, dan baptisan yang benar itu baptisan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Keadaan mereka mirip dengan keadaan Apolos sebelum berjumpa dengan Aquila dan Priscilla. Sayang, mereka tak berjumpa dengan Aquila dan Priscilla, atau mereka tak bersedia mendengar penjelasan Aquila dan Priscilla. Yang menarik, Rasul Paulus tak mencela sang pemberita Injil yang beritanya tak lengkap, melainkan ia langsung memberi penjelasan tambahan untuk melengkapi berita Injil tak lengkap yang pernah mereka terima. Sebagai penerima janji-janji Allah, orang Yahudi diharapkan untuk memberi respons lebih baik terhadap berita Injil ketimbang orang bukan Yahudi. Sayangnya, kenyataan berbeda dengan harapan. Oleh karena itu, reaksi Rasul Paulus dan juga reaksi Tuhan terhadap orang Yahudi lebih keras ketimbang reaksi terhadap orang non-Yahudi pada umumnya. Setelah Rasul Paulus mengajar di rumah ibadat orang Yahudi selama 3 bulan, beberapa orang bereaksi secara kasar, sehingga Rasul Paulus meninggalkan rumah ibadat itu dan pindah ke T4 umum, yaitu ruang kuliah Tiranus, dan setiap hari berdiskusi tentang
Tuhan Yesus, selama 2 tahun. Yang menarik, Tuhan membiarkan tindakan roh jahat mempermainkan dengan menelanjangi anak-anak Sekowa yang menyalahgunakan nama Tuhan Yesus. Sikap keras Tuhan ini membuat firman Tuhan makin tersebar dan banyak orang bertobat. Total waktu pelayanan Rasul Paulus di Efesus itu 3 tahun. Bacaan hari ini seharusnya menyadarkan kita untuk menghormati Allah serta memahami dan menaati firman-Nya. Pelayanan di Efesus.